Iya. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman, kawan-kawan sekalian. Tidak apa-apa sampai saya panggil kawan ya. Kenapa saya panggil kawan dan teman? Karena bedanya kita cuma di C. Saya tidak lagi C-nya, kau masih ada C. Sedikit lagi sudah akan hilang C-nya. Amin. Yang jelas dari Amin. 2021 pasti Insyaallah. hilang C-nya. Amin. 2021 ya. Kalau 2021 Oktober sudah hilang C-nya berarti 100% sudah ada. Oktober, November sudah paling lambat Januari SK 100-nya sudah dibangun. Salah satunya. Enak begitu, enak begitu. Iya. Atau kalau tidak sudah di BTN. Kalau tidak di BTN, begitu pegawai. Itu sudah apa konsekuensinya kita itu. Tapi bukan segi negatif, itu kan kebutuhan. Kebutuhan. Kalau kita tidak butuh rumah, mau nginap di mana? Tidak mungkin sama orang tua terus, kan? Ya, sedangkan orang yang belum kawin, belum nikah, sudah tinggal di rumahnya sendiri. Apalagi kalau semua nikah. Ya, begitu kira-kira. Oke, kita hanya sedikit mencairkan suasana ya. Kalau kata-katanya itu memanjangkan umur. Insya Allah seperti itu. Makanya kami punya bupati itu ketawa terus dia. Kasman Lasa itu jago dia kalau ketawa. Ya, gitu. Pagi ini sebagai biasa kesyukuran tetap ada. Kita ucapkan alhamdulillah dia masih berikan kesehatan kepada kita. Tanpa sehat semua akan kacau kalau tiada kesehatan. Lebih baik umur pendek asal sehat. Jangan umur panjang tidak sehat. Aduh, siksa orang, siksa kita. Gitu ya. Siksa orang, siksa kita. Orang jaga kita siksa, kita juga siksa. Kalau tidak sehat. Sehat itu mahal. Mahal sekali sehat. Mahal untuk menjaganya. Ya. Oke deh. Waktu kita hanya 2 JP, 1,5 jam. Kita mulai dari jam 10 sampai dengan 11.30. Ini sudah mau 15 menit berlalu. Kita coba mendalami, memberi penguatan terhadap nilai-nilai akuntabilitas dan nilai nasionalisme. Ya, tapi saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Kalaupun tidak sama, isinya sama. Kalau tidak sama dia punya warna, isinya sama. Kalau tidak sama warnanya, isinya pasti sama ya, gitu ya. Isinya pasti sama. Yang kita butuh itu adalah isinya. Ini dia ya, akuntabilitas dan nasionalisme ya. Akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, akuntabilitas katakan pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta diklat melalui pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Menyangkut konflik kepentingan dalam masyarakat. Ya. Keadaan dalam pelayanan publik, sikap serta perilaku sistem, ya, sikap perilaku yang konsisten. Begitu kata akuntabilitas ya. Akuntabilitas begitu. Oke deh. Di metode pembelajaran kita ini, kita tidak, tutor ini tidak mendominasi, tidak. Harusnya yang lebih dominan adalah kawan-kawan semua ini. Kemarin MOOC-nya itu cukup lama. Di asinkronusnya itu melakukan MOOC-nya itu cukup lama. Nah, hari itu tentu sudah ada terlintas di pikiran, bahkan sudah melekat di pikiran kita. Oh, ternyata akuntabilitas ini begini. Begini nilainya, begini maksudnya, begini maunya. Ya, akuntabilitas itu. Dan dia harus diinternalisasi ke dalam diri. Kenapa diinternalisasi ke dalam diri? Karena kalau tidak terinternalisasi, maka kesulitan kita untuk
membuat dia itu atau menerapkan dia itu atau mengaitkan dia itu nanti dengan tahapan kegiatan kita. Ujung-ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya itu adalah rancangan dan laporan aktualisasi. Di laporan itu ada keterkaitan nilai ini. Makanya kita dalami dulu. Bagaimana hasil MOC-nya kemarin? Apakah pemahaman kita sudah mendalam tentang itu? Atau bagaimana? Mari kita dalami bersama. Bukan cuma saya. Tapi baik Mulyati, baik Doni, dan yang lainnya, kita dalami sama-sama. Supaya pemahaman kita itu searah. Satu, pemahaman kita tentang nilai-nilai akuntabilitas atau akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas itu adalah mata pelatihan. Nilai itu ada nilai akuntabilitas, misalnya kepemimpinan, itu nilainya. Jadi pengucapannya itu berarti berbeda. Kalau bilang akuntabilitas itu adalah mata pelatihan. Kalau diucapkan itu kepemimpinan, itu nilainya. Indikatornya mana? Agak panjang. Ya, seperti itu ya. Oke deh. Saya belum menyebut nama. Saya mau mempersilahkan dulu teman-teman ini, siapa yang duluan untuk memberikan hasil belajarnya kemarin di emosi tentang akuntabilitas. Yo, tunjukkan miramu. Ya, kata kedengaran begitu ya. Izin Bapak. Oke, silakan. Bapak. Akuntabilitas. Ya, Pak Doni ya. Ya Bapak. Oke, silakan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai yang berhubungan dengan kelompok maupun individu yang berorientasi pada hasil, pelaporan, kewajiban, dan perbaikan kinerja. Makasih Bapak. Oke, Doni katakan seperti itu ya hasil belajarnya ya. Pertanggungjawaban secara individu ya. Itu Doni ya. Individu maupun terhadap atasan. Ya. Maupun ke atasannya. Biasanya atasan temannya di impres ya. Bukan atasan di impres maksudnya. Atasan atau pimpinan kita kan begitu kan. Biasanya itu dari bahasa itu kadang kita salah mengerti sudah. Oke, itu kata Doni. Yang lain? Izin Pak. Oke. Pak Muhammad Hasbi. Muhammad Hasbi Pak. Ya. Dari definisi menurut pemahaman saya, akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik seperti pelayanan kepada publik. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kewajiban individu atau organisasi maksudnya ya? Ya. Ya Pak. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Jadi berarti kewajibannya wajib bagi PNS. Sengaja tidak disebutkan ASN karena ASN kan terdiri dua, kan P3K, PNS dan ASN. Kita ini jajaran PNS, bukan PPPK ya. Oke, kewajiban individu atau organisasi atau OPD ya, OPD sekarang ya, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, yang prima. Ya, kata prima itu adalah suatu bentuk pelayanan yang memuaskan pelanggan. Itu yang dikatakan prima. Kadang orang hanya mengatakan, bagaimana tidak prima pelayanannya? Nah, dia paham nggak itu pelayanan prima? Nah, pelayanan prima itu adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan. Kalau puas pelanggan kita, prima pelayanan kita. Ya, yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah pelayanan prima, yang memuaskan mereka. Tidak diperlambat-lambat, tidak
Tidak bingung mereka kalau bertanya. Begitu bertanya langsung dijawab dan mereka pahami. Itu pelanggilan. Tepat waktu, tepat sasaran. Ya, pokoknya tepat, cepat. Gitu. Oke. Itu kata Doni dan kata Pak Hasbi. Ya, kata yang lain. Izin Pak, Dewi Pak. Izin Pak. Mana Kak Dewi? Ya, Ya, saya Dewi Sekar ini ya. Pak. Dewi Ya Sekarsari Pak, ya. Dewi Sekarsari Pak. Ya. Ingin mengemukakan sedikit pemahaman saya. Tunggu dulu. Bagus betul punya Ya, namanya. Dewi Sekarsari. Dari mana kita? Bugis Pak. Dari Bugis. Saya kira dari dari Bali. Biasanya kan Jawa. Sekarsari dari Bali tuh. Juga Pak, heran juga kenapa bisa namanya begitu. Hebat orang tuanya kok berarti. Hebat. Ya. Oke deh ya. Sarjana Ya. kesehatan. Tapi ini Pak, mengumpulkan sedikit tentang apa yang saya pahami tentang akuntabilitas. Akuntabilitas kita sebagai ASN yaitu kewajiban kita atas tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada kita, yang harus ada hasil akhirnya atau harus ada pencapaian yang jelas atas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, begitu Pak. Iya. Kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan akan berhasil mempunyai hasil atau Ya. berwujud ya berwujud. Ya, Pak. Dan cuma cerita doang. Harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Kau sudah bikin surat konsultan? Sudah Pak. Mana? Sudah. Sudah selesai suratnya? Sudah. Mana? Sudah. Sedikit lagi. Belum selesai namanya itu. Sedikit lagi. Belum selesai namanya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti itu akuntabilitas, tanggung jawab. Ya. Kewajiban atas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kira-kira melalui apa itu ya? Tanggung jawab kita itu yang diberikan kepada kita ya. Dewi, kira-kira apa itu tanggung jawab diberikan kepada kita ya? Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan Pak, menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal begitu. Kalau Dewi punya tugas itu kira-kira dapatnya di mana? Misalnya saya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat ya. Saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pak. Oh iya, berarti jadi tanggung jawabnya saya itu bagaimana saya bisa memberikan informasi kepada perempuan dan anak. Ya, penyuluh Pak. Oh iya. Terus bisa memberikan informasi yang mana informasi ini bisa mengubah setidaknya kualitas hidup perempuan dan anak Pak, begitu. Itu tanggung jawab saya Pak, memberikan informasi. Setidaknya kalau bisa memberikan mengubah sikap begitu Pak ke arah yang lebih baik begitu. Itu dikasih oleh BKN ya atau Menpan ya? Iya Pak. Ya. Di Dewi punya itu berarti oleh Menpan melalui peraturan atau keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan RB lewat apa itu? Petunjuk penilaian angka kredit penyuluh kesehatan. Nah, download di situ Dewi ya. Cari ya, itu Pak. Ya. Ya, Pak. Kenapa Ya, sampai Pak. saya begini? Dimintakan seperti ini karena di situ sudah terurai kami punya tugas. Ya. Ya, Pak. Terurai situ. Saya belum pernah lihat kalau penyuluh kesehatan, tapi sempat saya dengar itu 20-an lebih barangkali tugasnya. Jabatan penyuluh kesehatan. Berapa tugasnya? 1, 2, 3 sampai sekitar 20-an kalau Ya, Pak. Nah, dari 20 itu kan tidak bermasalah kan? Tidak mungkin salah satu tidak bermasalah. Minimal mungkin terlambat dilakukan. Minimal mungkin masih lemah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Atau dilakukan ada hambatan. Pasti ada bermasalah. Ya.
tugas-tugas seperti itu adanya. Makanya saya bilang, jadi tolong yang lain dengar ya, jangan bukan cuma si Dewi, begitu juga guru. Guru itu pokoknya kalau tidak salah tuh cari petunjuk penilaian angka kredit guru. Kalau bukan di Kemendikbud, di Kementerian Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu. Karena di situ tertera kita punya tugas. Nah, perlu kita pikir-pikir tugas orang lain. Tugas kita sendiri belum selesai. Tugas orang lain belum dibikin. Ya. Kenapa saya bisa sampaikan memang sekarang seperti itu? Karena arahnya nanti kita akan menganalisis. Ya, kemarin kan sudah diberikan teknik analisis kan. Menganalisis kita punya tugas sendiri, diawali dengan identifikasi dulu. Mana tugas-tugas saya ini bermasalah? Mana tugas-tugas saya bermasalah? Oh, ternyata 1, 2, 3. Minimal 3. Setelah identifikasi begitu, lakukan analisisnya. Dengan APKE, USG, ASTRI. Lakukan. Sehingga menemukan yang namanya core issue. Oh, berarti tugas ini yang bermasalah. Maka selesaikan nanti dengan gagasan, kegiatan, tahapan kegiatan. Dikaitkan dengan nilai ini. Ini baru akuntabilitas. Masih ada 4 lagi mata pelatihan yang kita harus dalami nilainya. Sampai pada pertemuan ketiga. Ini baru pertemuan pertama yang kita alokasikan kepada akuntabilitas dan nasionalisme. Perlu kita dalami. Kenapa saya cerita begini? Supaya terarah kita. Oh, berarti penting didalami. Supaya kita terarah nanti untuk menyelesaikan kita punya tugas kediklatan ini. Tugas di pelatihan. Supaya kita tidak bingung. Karena kalau kita bingung kita. Bingung. Bisa-bisa rontok rambut satu kali berpikir 5 helai rambut orang. Nah, mau botak kita. Ya, begitu ya. Tolong dipahami arah-arahnya begitu. Saya kasih arah seperti ini supaya kita iya ya, oh iya, beres itu gampang ya. Ya, Dewi seperti itu nantinya. Oh iya, ya, bawa kewajiban ya. Itu belum ke nilai, nanti nilai. Ini kita akan coba bahas nanti pertemuan ketiga, kita akan menguatkan, memberi penguatan dan mendalami nilai itu. Nilai itu. Ini baru akuntabilitas. Bagaimana akuntabilitas? Nah, sudah 3 orang ya, Doni, Hasbi, Dewi, Sekarsari. Yang berikut, siapa tahu? Saya Pak Mulyati Mursak. Apa? Saya Pak Mulyati Mursak. Mulyati Mursak. Iya Pak, akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi tingkatan ukurannya itu misalnya akuntabilitas personal pada diri sendiri seperti jujur, integritas, moral, etika. Terus pribadi yang akuntabel itu menjadikan dirinya sebagai solusi bukan masalah. Jadi misalnya saya sebagai seorang guru kelas di SD, tugas saya dan tanggung jawab saya harus saya laksanakan dan harus saya capai. Misalnya dalam mengajar, membimbing anak, bukan cuma mengajar tapi membimbing ke arah agar memiliki karakter yang baik. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Ya, yang berikut, terima kasih. Siapa tadi? Mulyati Mursak ya? Ya. Mulyati Mursak. Ya, tanggung jawab harus dicapai ya. Sebagai seorang PNS harus dicapai. Ya. Kalau saya tanya, mulai kira-kira mencapai tanggung jawab di akuntabilitas yang bagaimana? Kalau kita harus capai ya. Misalnya, ya. Misalnya saya mengajar di kelas 4. Apa ya? Saya kan bertanggung jawab agar nilainya itu siswa atau mencapai ada nilai apa istilahnya itu ya, KKM-nya Pak. Ada KKM, jika mencapai itu termasuk keberhasilan seorang guru dalam mengajar. KKM itu kepanjangannya apa KKM-nya?
kriteria minimal, aduh saya lupa Pak ya. Ketuntasan Ada. minimal. Kriteria Iya, ketuntasan minimal. Ya, Kriteria ketuntasan minimal. Oh, harus tuntas Iya. berarti maksudnya ya. Iya, Ya. iya Pak. Tuntasnya walaupun minimal ya, standar Iya. minimal tuntasnya. Ya. Dalam bentuk apa itu ya? Kemudian sudah lakukan KBM, sudah KKM tadi, bentuk apa dia ya? Kalau dia akuntabilitas ya. Kita nih bertanggung jawab PNS ini, guru ya, Iya. sudah membuat RPP, sudah melakukan KBM, bahkan sudah KKM, menuntaskan walaupun secara minimalnya, standarnya, dalam bentuk apa itu? Untuk mengukur keberhasilan Pak. Ya, bentuknya apa? Oh, bentuknya. Nilai. Nilai Pak. Nilai sikap, kognitif, psikomotor, afektif. Jadi Bentuknya ada apa? 3 penilaian. Wujud apa wujudnya itu? Wujudnya Nilai itu kan kalau nilai itu kan kita tidak lihat tuh. ya, Yang kata nilai itu kita belum lihat. Nanti bisa kita ukur itu misalnya kalau kita pakai alat. alat ukurnya Pak. Pakai alat. Nah, Ada misalnya, masing-masing ada alat nah, ukurnya Pak. Misalnya Nah. penilaian sikapnya ada ada alat ukurnya masing-masing Pak. ya, kira-kira tanggung jawab itu di situ bentuknya apa ya? Sampai bisa kita mengukurnya. Salah satu yang menjadi dokumen angka kredit. Oh, Nah, apa itu? Laporan. laporannya Pak ya. Iya. Laporan. Kan kita habis ngajar ada laporan. Iya. Iya, yang dilampiri dengan KKM tentang ini. Terus evaluasinya ini. Perangkat pembelajarannya Pak Ya, dilengkapi. perangkat buktinya. pembelajaran semua Iya. itulah bukti laporan, bukti dilampirkan dalam laporan kita. Laporan harian. Laporan harian ditindaklanjuti lagi setiap bulan jadi laporan bulan. Begitu 12 bulan, nah jadi laporan tahunan. Begitu 1 tahun kita kumpul, kita rangkum jadi laporan tahunan. Begitu tahun kedua jadi laporan 2 tahun. Begitu 2 tahun dinilai oleh penilai angka kredit, kalau sudah memenuhi syarat naik pangkat, sudah kita naik pangkat. Jadi laporan membangkari kita. Sampai sebegitu ya. Tidak main-main laporan. Makanya akuntabilitas ini harus diwujudkan dengan laporan, dokumen laporan. Ya. Kalau ada yang kalau si Dewi tadi tentu dia punya penyuluhannya, materi penyuluhan, laporan hasil penyuluhan, itu yang dia jadikan sebagai laporan hariannya atau laporan bulanan. Nah, bermanfaat dengan kita. Makanya jangan kerjakan orang lain punya. Jangan. Ibu Mul sebagai guru apa? Kelas Pak. Guru kelas ya. Guru kelas itu tidak usah masuk di kelasnya orang. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Malah guru matematika tidak usah bawakan fisika. Tidak ketemu juga. Kalau guru bahasa Indonesia tidak usah bawakan bahasa Inggris. Tidak akan dinilai. Kecuali membantu pun kan cuma cari pahala saja, bukan apa, karena bukan kita punya tugas, tidak ada dalam uraian tugas kita dalam petunjuk penilaian kali tidak. Kalau itu ada pasti dinilai. Ketika ada nilai kita maka diukur, oh sudah sampai sekian, nilainya ini sekian. Satu materi, satu pokok bahasan disampaikan 0, sekian nilai, dikumpul sampai standar penilaiannya mencapai, dia bisa pengembangan karir sampai sebegitu jauh nih akibat positif. Oke, makasih Bu Mulia. Yang lain baru 4 orang. Izin Pak. Izinkan ya, ayo. Sopo. Justin, oke. Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Bisa juga dikatakan Pak, sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Iya. Tanggung jawab.
sistem kontrol tanggung jawab. Sistem kontrol di mana? Di dokumen pertanggungjawabannya, ya, di laporannya. Ya, dokumen pertanggungjawabannya itu sebagai ukuran bahwa dia sudah melakukan Bapak, pertanggung jawaban. izin Bapak, izin Ya, oke, silakan. perbaiki kamera Pak, sebentar Pak, macet kelihatannya. Izin Bapak, Macet. kamera Ya. saya, izin sebentar. Silakan. Sudah Bapak. Sudah, oke, terima kasih. Siap. Ya. Itu kata Justin. Sangat bagus itu. Ya, satu dokumen pertanggungjawaban. Berwujud dia dari kinerja kita. Makanya di setiap pelaksanaan tugas kita itu kita harus catat apa yang kita lakukan. Karena kalau nanti besok atau lusa baru dicatat, sudah lupa itu. Sudah lupa pasti. Semua kita lakukan harus dicatat. Sama dengan penjual. Kalau dia tidak catat, dia tidak tahu untung rugi. Ya, itu namanya akuntansi kan? Ya, dia tahu untung rugi berapa masuk berapa keluar, dia tidak tahu. Nah, kalau dia catat, dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, oke deh, Bu Justin, terima kasih. Yang berikut baru 5 itu, masih ada 5 lagi. Izin Izin Pak, Pak Agnes. izin Siapa? Pak. Ririn Siapa? Wulandari. Oh, Ririn. Ririn dulu ya. 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 Ya, Nes. Sabar, Nes, ya. Ya, akuntabilitas Pak. Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Tindakan pertanggungjawaban Pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Seperti tugasnya kita. Ya. Masih ada? Yang lain? Masih ada? Lanjut. Ririn. Izin Sudah, Pak Pak. Agnes. Hah? Cukup? Cukup. Sudah cukup kah? Tindakan pertanggungjawaban. Tindakan jadi pertanggungjawaban ya. Atas hasil yang Atas hasil yang diperoleh dilakukan. setelah melakukan aktivitas. Oh, setelah melakukan Tertentu. aktivitas ya. Aktivitas sebagai apa? Seperti melakukan tugas mendidik karena seseorang guru, Oh, jadi iya. tugasnya mungkin mendidik. Ya, terus mendidik ya. Ya, Mendidik itu banyak hal, banyak macam. Banyak macam mendidik kan? banyak Pak. Ya, apa saja itu kira-kira? Mendidik agar menjadi orang yang mengerti. Ya, apa saja kira-kira apa? Yang menjadi ranah pendidikan itu, menjadi tanggung jawab kita. Apakah hanya melakukan KBM saja? Tidak Pak. Ya, apa kira-kira selain itu? Mendidik agar menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Iya, bentuknya? Bentuknya Selain seperti menekankan sikap Yang moral. Yang sederhana saja. Bentuk mendidik itu selain KBM apa lagi ya? Kalau membentuk sikap moral dalam bentuk apa? Mengajarkan kebiasaan yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya, hormat kepada yang lebih tua, seperti itu Pak. Itu apa ya, bentuk-bentuk pendidikan ya.
Ya. Mengajak atau mengajar yang lain supaya bisa mengikuti yang terbaik dari kita. Ya, bagus. Terima kasih ya Ririnnya. Tapi tentu pertanggungjawabannya nanti dalam bentuk dokumen. Ya, tadi yang dari teman-teman di sebelumnya kan mengarah kepada tanggung jawab dokumen. Ya, oke deh. Yang berikut. Izin Setelah Pak anak Agnes. Fitriani. Oh, Fitriani. Lambat Iya, Agnes. Pak. Mau Suten. Begini Pak, akuntabilitas Riani, adalah Fitriani ya. ya Pak Fitriani Pak. Sabar. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan. untuk dipertanggungjawabkan. Ya, evaluasi. Bentuk evaluasi Ibu Fitriani apa ya? Ya Pak. Hasil akhir Pak. Ibu Fitriani apa Ibu Fitriani? Sebagai apa? Pak, hasil akhir seperti hasil ujian. Kita sebagai apa? Sebagai jabatan kita? Guru Pak. Guru Pak. Guru kelas. Oh iya, Fitriani dari kelas. Ya. Evaluasi terhadap proses kegiatan Atau kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. apa bentuk evaluasinya itu ya? Ya Pak. Bentuk evaluasinya bagaimana? Seperti hasil akhir ujian Pak. Oh ya. Ya, setiap semester. Kira-kira bentuk apa dilakukan? Hasil akhir ujian atau hasil semester? Hasil semester Pak. Saya kan kebetulan guru kelas rendah. Hasil akhir Jadi semester, ya. itu yang dalam proses kegiatannya yang bisa dipertanggungjawabkan ya? Iya Pak. Oke deh. Semoga bisa mempresentasikan hasil akhir itu karena tanggung jawabnya adalah menilai akhir Iya Pak. terhadap hasil itu. Ya. Dan bisa memberikan pertimbangan apakah saya harus ulang atau tidak. Kalau misalnya dari 10 siswa kemudian yang bisa memahami hanya 5 orang, butuh pengulangan. Ya Pak, remedial. Ya, remedial. Sebab kalau tidak, Ya Pak. tidak berhasil kita. Artinya tanggung jawab itu berarti tidak tercapai. Ya. Yang diinginkan tanggung jawab itu. Oke lah laporannya ada, tapi persentase dengan evaluasi itu masih 50%. Apalagi di bawah 50%. Yang salah siapa? Guru atau murid? Atau orang tuanya murid? Atau masyarakat? Ya banyak persoalan. Banyak. Kalau murid mungkin cuma ugal-ugalan, tentu murid. Kalau orang tuanya, mungkin dia anaknya cuma dia suruh bantu dia di rumah saja atau di kebun. Kalau masyarakat ya masyarakat yang mengajak setiap malam kumpul di sini. Atau guru yang tidak mampu menggunakan metode pembelajaran atau alat peraga. Ya, faktor-faktor itu yang menentukan hasil itu. Ketika dievaluasi, aduh, ini di bawah 50%. Kalau sudah 60% ke atas, ya sudah berhasil. Tinggal pembenahan yang kurang-kurang. Itu bagusnya kalau ada dokumen pertanggungjawaban yang menjadi ukuran kita hasil evaluasi. Tanggung jawab itu sudah terletak di situ. Oke, makasih Fitriani ya. Ya Pak. Yang berikut apa lagi? Izin Pak Agnes. Ya Agnes. Ya, Iya, Agnes. Pak. Diabaikan pemilih Agnes. Ya? Cuma, tidak diabaikan tadi ya, cuma Tidak Pak. Nah, cuma ada yang keduluan. Kalau Iya, setelah jangan-jangan kamu kalah di tikungan ya? Iya Pak. Tidak juga ya? Nah, tidak. Iya Pak. Iya. Oke, silakan. Ya, Pak. Jadi akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, pimpinan ataupun organisasi yang telah dicapai kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan tersebut, Pak. Coba Terima diulang. kasih. Pertanggungjawaban kenapa gimana? Intinya Intinya kita kita menerangkan atau memberikan hasil capaian kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, Pak. berarti hasil capaiannya akan disampaikan kepada pihak yang berwenang ya. Seperti Iya. itu. Oh, Iya. kira-kira contohnya siapa yang kita berikan hasil itu? Hasil capaian. Ibu Agni sebagai apa? Sebagai guru? Bukan, Pak. Sebagai apa? Saya di ini, Pak, bagian hukum. Oh, ya bagian hukum. Bagian hukum di kantor bupati ya. Ya, pertanggungjawaban. Misalnya kalau Ibu Agnes mengoreksi konsep salah satu peraturan yang diajukan, Iya. koreksi ya, kira-kira bagaimana hasilnya itu? Hasil capaiannya dilaporkan ke siapa ya? Hasil capaiannya saya melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Perancangan Perundang-undangannya, Pak. Ya, tuh. Dalam bentuk? Dalam bentuk hasil laporan itu, Pak, yang Iya, saya hasil telah koreksi ya. koreksi. Iya. Iya, mengoreksi itulah tanggung jawabnya Ibu Iya. Ibu Agnes. Iya. Tanggung jawab kita. Karena keahlian kita di hukum, maka kita harus mengoreksi konsep peraturan, mau keputusan, mau peraturan, kita punya tanggung jawab. Ya. Iya, Pak. Itu kira-kira nilai tanggung jawab yang kita harus miliki dan bukti tanggung jawab kita. Dokumen konsep atau pengajuan peraturan, salah satu peraturan atau keputusan. Ya, begitu kita cross ini perlu dirubah, itulah hasilnya kita ajukan ke atas. Tersedia dia mau merobek, tersedia dia mau apa kan terserah dia. Nanti kalau sudah turun baru kita lakukan lagi. Kalau sudah sip berarti tidak ada gitu. Ya itu bentuk pertanggungjawaban kita. Kalau hanya misalnya begitu turun disposisi dari atas, ini pengajuan peraturan bupati tentang bla bla bla. Begitu ditugaskan, Nes, kau koreksi dulu, sesuaikan dengan sistem penulisan peraturan. Oke. Begitu ketemu dengan sudah Pak, mana di meja? Wah, nah, tidak seperti itu tanggung jawab ini. Ya kontrolis tidak seperti itu, perlihatkan ini, ada bukti ini. Kira seperti itu ya, Nes? Ya, bagus ya. Oke deh. Terima kasih, Nes. Yang berikut siapa lagi? Izin Pak Nur Fadila. Siapa? Nur Fadila. Nur Fadila. Saya cari dulu. Ya, untuk akuntabilitas sendiri. Sabar. Saya cari kumpulnya dulu. Belum ketemu saya yang Nur Fadila. Ya, Pak. Ya, Nur Fadila SKM ya. Ya. Oke deh. Akuntabilitas itu sendiri adalah sebuah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja. Jadi pertanggungjawaban suatu, coba ulang dulu. Pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta yang memiliki ya, iya, hak dan kewenangan, memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja. Untuk akuntabilitas itu sendiri dia ada beberapa bentuk, ada akuntabilitas pribadi, kelompok maupun organisasi.
Dan yang Ibu Nur Fadila penyuluh juga. bukan Bapak, bagian imunisasi. Oh, imunisasi. Iya. Oke, imunisasi. Pertanggungjawaban seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak ya dan kewenangan atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja. Oh, ya betul. Karena kalau melakukan imunisasi berarti harus diminta. Imunisasi itu oleh organisasi atau OPD memerintahkan kepada seseorang sebagai pegawai di situ, dia ditugaskan untuk melakukan imunisasi. Iya. Ya, tentu akan diminta dia punya pertanggungjawaban dalam bentuk wujud pertanggungjawaban. Apa kira-kira? Kalau misalnya kayak kita biasanya kita bentuk pelaporannya itu imunisasi misalnya telah kan saya di dinas. Jadi pelaporannya itu khusus bagian puskesmas. Jadi misalnya kita laporkan untuk bulan ini puskesmas ini telah melakukan imunisasi. Imunisasi yang dilakukan misalnya BCG sekian orang, untuk laki-laki, untuk perempuan, targetnya sebenarnya sekian, terlaksananya sekian. Kenapa pencapaian, kalau misalnya ada yang tidak tercapai, dijelaskan kenapa pencapaian laporan itu target. Nah, bentuk laporan itu yang kita kumpulkan dari puskesmas, lalu kita rekap dan kita kumpul lagi kita laporkan ke atasan atau entah kabid atau kepala dinas. Ya. Baru ujung-ujungnya kemana itu laporan itu? Apa manfaatnya? Dari kepala dinas akan manfaatnya itu kan untuk pelaporan kan pasti ada pelaporan berjenjang. Jadi misalnya dari kita bawahan ke atasan, misalnya dari kepala dinas lapor lagi ke bagian provinsi ke bagian kementerian seperti itu dan seterusnya. Tujuannya ya untuk misalnya ujung dari data itu misalnya kementerian. Jadi di kementerian itu bisa tahu ternyata cakupan imunisasinya di Indonesia 4 tahun sekian itu ternyata memang rendah untuk imunisasi ini. Oh, wajar kalau misalnya penyakit ini ternyata memang kejadiannya agak tinggi karena imunisasinya yang rendah. Jadi bisa dilakukan lagi kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan supaya cakupan tadi mungkin bisa lebih tinggi. Jadi pengadaan program baru seperti itu. Ya, sampai pada Jokowi. Iya. Memang dari kita sampai pada Jokowi. Kan dia akan selalu mempertanggungjawabkan melaporkan kepada DPR setiap tahun laporan tahunan. Iya. Catat. Salah satunya data dari kita. Berapa persen? Nah, untuk Donggala berapa persen selesai, berapa persen tidak selesai dari jumlah kelompok masyarakat ya, komunitas masyarakat yang ada di situ. Dikumpul dengan dari kabupaten lain. Iya. Ke provinsi-provinsi dikumpul dari provinsi lain sampai di kementerian. Sampai negara. Nah, itu jadi data ketika Pak Presiden itu mempertanggungjawabkan laporannya sampai di sana. Jadi tidak main-main. Nah, coba-coba kalau kita berbohong, ya presentasi itu, berarti berbohong juga Pak Jokowi itu. Ya, pasti. Coba kalau kita rekayasa kita punya laporan, ya, data yang tidak betul kita masukkan dalam laporan kita, mungkin akan terjadi. Ya. Iya, Bapak. Tidak mungkin akan terjadi yang idealnya kalau kita merekayasa. Tidak akan terjadi idealnya. Seperti itu akuntabilitas itu. Kita punya tanggung jawab itu harus diwujudkan dengan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kalau satu bilang satu, kalau dua bilang dua. Ya, tulis apa yang kerjakan apa yang tulis. Jadi laporan yang real, yang nyata. Kita main-main. Satu Indonesia ini jadi laporannya presiden. Gitu. Ya. Oke deh. Makasih Ibu Fadila. Fadila ya. Ibu Fadila ya. Iya. Ya. Makasih Fadila. Sama, Bapak. Yang berikut. Ya. Masih satu lagi. Satu lagi ya. Halo. Satu lagi. Kayaknya, Bapak. Sudah kayaknya, Pak. Semua, Pak. 9 orang saja. Iya, 9 orang saja. Oh iya, oke. Terima kasih semuanya sudah memberikan seperti itu.
Ya, biasa. Akuntabilitas berarti sudah paham. Belum nilainya ini, belum nilainya. Baru akuntabilitas. Oh, ternyata akuntabilitas itu pertanggungjawaban yang harus dibuktikan dengan dokumen. Kita coba ke anu dulu ya. Apa perlu saya jelaskan kita punya apa tugas? Saya kira bisa dibaca ya. Atau ada pertanyaan di tugas individu dan kelompok? Pak, izin Pak. Ya. Berarti tugas kelompoknya itu Pak, kan di situ disuruh di tempat kita masing-masing. Iya. Seperti betul. saya kan di sekolah, berarti di sekolah saya kasus yang dicari itu Iya. Pak dengan penyelesaiannya. Iya, betul. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Kalau tugas kelompok ada yang tidak paham, suruh cari film barangkali itu. Iya Pak, film pendek. Iya, film pendek itu banyak film pendek. Tinggal kita pilih saja mana yang menerapkan, mana yang pelanggaran. Itu saja dipakai. Nanti Dijelaskan lagi itu Pak, tidak? Dijelaskan, Filmnya dinarasikan. Ya, dinarasikan dia. Kan adegan-adegan itu kan akan menunjukkan, oh adegan ini ada penerapannya, ada pelanggaran. Dijelaskan saja Pak. jadi nanti akan diputar videonya secara ini, Nah, share iya, video. iya. Putar videonya baru catat dia. Jelaskan. Oh. Begitu dikirim, diupload, catatannya juga terikat. Supaya walaupun saya tidak buka nanti videonya kita, saya sudah bisa lihat di narasinya. Langsung saya nilai. Iya, gitulah. Saya juga menilai di tugas-tugas asinkronusnya itu saya nilai di situ. Oke, nggak lagi masalah di tugas ya. Masih ada yang bertanya? Tugas? Pak Hasbi? Cukup Hasbi? Alhamdulillah jelas Pak. Alhamdulillah, you is the best. Batas waktunya Pak, dikumpul sampai jam berapa? Sebenarnya waktunya itu tidak apa ya, di asinkronus kita kan nanti besok kan? Iya. Boleh kan, sepanjang belum masuk boleh. Sedangkan sudah masuk juga pertemuan keduanya dia, tidak apa-apa. Kemarin Cepatnya lebih baik. Ya, itu kata Pak Yusuf Kala begitu ya, lebih cepat lebih baik. Ya, oke deh ya. Terima kasih ya. Kita ke nasionalisme dulu. Bagaimana kata nasionalisme itu ya? Pak izin ke toilet. Ya. Oh iya, silakan. Boleh sekali. Jangan tahan. Keluarkan semua. Ya. Oke deh. Nasionalisme. Ya. Kemarin juga yang saya itu, Dewi, saya juga kemarin tentang nasionalisme kan? Iya Pak. Oke, coba Dewi yang mulai dulu. Akuntabilitas kan sudah. Jadi yang saya pahami tentang nasionalisme yaitu Pak, bagaimana pandangan kita atau paham yang kita anut tentang bagaimana kita mencintai bangsa dan negara sendiri yang didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila, didasarkan pada nilai Pancasila itu sendiri, begitu Pak. Mencintai negara sendiri ya. Iya, bagaimana kita mencintai bangsa dan negara sendiri. Pahamnya Pak, paham atau pandangan kita. Ya. Oke. Nasionalisme menurut Dewi begitu. Tanya ya teman-teman lain ya. Paham kita untuk mencintai negara dan bangsa negara sendiri. Ya. Yang lain? Atau mungkin ada ya ditambah Izin, saja. Pak. Ya. Fitriani. Izin Pak Fitriani. Oke, Fitriani. Ya, jadi kata Dewi begitu ya, Fitriani ya, kata Dewi. Misalnya contohnya gunakan produk dalam negeri. Kira-kira begitu ya. Betul itu Dewi? Iya Pak. Ya, seperti itu. Tidak usah beli produk dari luar. Tapi kosmetik banyak dari luar. Nah, gimana itu? Bukan Pak, produk lokal Pak dipakai. Cinta banyak ya produk Indonesia. lokal itu. Cinta, aku cinta Indonesia. Iya, betul. Ya, apalagi kalau cuma
dalam bentuk herbal, lebih bagus lagi kan? Ya, kita ini kaya dengan semua yang kita butuhkan. Oke, silakan Fitria. Nasionalisme satu, paham kebangsaan dari masyarakat terhadap negara dengan kesadaran dan semangat cinta tanah air. Bagaimana Fitria? Ya, Pak. Jangan terlalu dijojo. Orang Filipina jangan terlalu dijojo. Jangan terlalu cepat. Pelan-pelan dong. Coba. Suatu paham kebangsaan. Hah? Suatu paham kebangsaan Ya, dari terus. masyarakat terhadap negara Oh, dengan kesadaran dan semangat cinta tanah air. negara ya. Dengan semangat cinta tanah air. Ya, Pak. Ya. Kata Fitria begitu, paham kebangsaan dari Ya, masyarakat. Masyarakat paham kebangsaan dan cinta tanah air. Iya, Pak. Ya, oke. Itulah nasionalisme. Jiwa nasionalisme ya. Oke, silakan. Terima kasih ya. Jadi paham kebangsaan. Oh, bagus. Oke, itulah Fitria punya hasil MOC-nya. Yang berikut. Izin Pak, Muhammad Hasbi Pak. Ya, Pak Hasbi, silakan Hasbi. Nasionalisme yaitu suatu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, ras, suku, dan wilayah, serta cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Sikap masyarakat memiliki kesamaan kebudayaan, ras, suku, agama, dan lain-lain. Dari kebinekaan itu ya? Iya. Ya, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Untuk satu tujuan ya? Apa tujuannya kira-kira itu Pak Hasbi ya? Boleh jelaskan ke kita? Ya. Apa tujuannya kira-kira itu ya? Coba dijelaskan ke kita dulu. Tujuannya ya, dari masyarakat itu. Tujuan masyarakat itu sendiri adalah hidup dengan layak, kemudian damai, aman, sejahtera. Ya, itu tujuannya dia ya. Hidup berdampingan. Oke deh. Pernah baca Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 45? Ya. Baca alinea ke-4. Ya, apa tujuan negaranya? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, terus yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah negara kalau dia tidak cerdas kehidupan bangsa. Artinya cerdas bukan hanya dalam arti pendidikan, tapi cerdas dalam segala hal. Oke deh, makasih Pak Hasbi ya. Siap Pak, terima kasih. Ya, perlu kita sedikit mendalaminya bahwa kalau dilihat seperti itu, nasionalisme itu dia punya nilai itu 5 sila dari Pancasila. Iya, sila dari Pancasila. Iya. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari kelima sila itu masih mengglobal dia, masih mau nasional dia. Masih dia jelaskan itu hanya di tataran besar saja, tataran negara. Nah, sementara kita ini kan kerjanya kita di tusi masing-masing, atau bagian masing-masing, atau di seksi masing-masing, atau di kelas masing-masing. Ya. Kalau tadinya jauh, tentu kita harus tarik lebih mengerucut lagi ke tusi kita. Contoh misalnya begini. Kerakyatan dipimpin oleh keputusan dalam proses perwakilan. Nah, itu diwakili oleh wakil kita. Tapi permusyawaratan itu juga ada di pihak kita. Sistem demokrasi. Kalau ada sesuatu hal di sekolah,
kumpul semua guru, diskusikan, cari solusi. Penyebabnya apa? Cari solusi. Bukan gontok-gontokan. Bukan saling menyalahkan. Itu kalau kita tarik ke tusi kita. Jangan kita hanya melihat globalnya, jangan kita hanya melihat taraf nasionalnya, ini Pancasila. Tapi mari kita tarik. Tarik dia. Kata nasionalisme itu di sila pertama, ketuhanan. Ya. Ketuhanan menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler, membatasi agama dalam ruang privat, ruang individunya ya, per orangnya. Pancasila mendorong nilai ketuhanan mendasari kehidupan masyarakat dan berpolitik. Nah, masyarakat itu luas, masih luas. Berpolitik itu masih banyak, masih luas juga. Nah, tentu kalau bentuk masyarakat yang ada di sekolah, itulah antara kepala sekolah, guru, dewan guru bersama murid, bersama orang tua murid, komunitas-komunitas masyarakat di sekitar sekolah itu. Ya. Maka sasaran kita hanya di situ. Kenapa seperti itu? Karena kita membuat rancangan, memahami nilai, menerapkan nilai. Begitu kita evaluasi nanti, oh ini bisa diterapkan, ini cocoknya. Ada kegiatan saya lakukan, tahapannya ini cocoknya. Ingat bahwa nilai dari aneka ini, nilai dari mata pelatihan aneka ini ada berapa ya? 9, 5, 14, 4, 9. 9 akuntabilitas, 5 nasionalisme, 14 etika publik, 4 komitmen mutu, 9 anti korupsi. Nilai-nilai itu harus kita relevansikan, harus kita kaitkan dengan tahapan kegiatan kita nanti. Makanya kita harus dalami. Bayangkan kalau kita hanya baca sepintas saja misalnya di sila-sila Pancasila. Mau nasionalis, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya ya, memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia misalnya hak beragama. Tidak diatur oleh negara, tapi dijamin oleh negara. Beda kalau diatur dan dijamin ya. Artinya dijamin oleh negara keamanannya. Harus begitu. Tidak mengatur tata cara sholat, negara tidak mengatur itu. Tata cara keluar berpuasa, negara tidak mengatur itu. Tapi agama sendiri, ajaran agama sendiri, ya. Negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai negara Indonesia. Dia melindungi. Nah, kalau negara berbicara di situ, bagaimana dengan sekolah? Bagaimana dengan kantor kita? Sekolah melindungi personil yang ada di sekolah itu. Apakah kewirausahaan, apakah kepala sekolahnya, apakah dewan gurunya, apakah siswanya, atau muridnya. Dilindungi. Kan kita tarik seperti itu. Kita harus tarik, mengerucut seperti itu sampai meruncing sampai pada tusinya kita. Ya, sama dengan misalnya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahtera kan sudah guru ini. Nah, sejahtera kan sudah orang-orang di kantor ini. Ya. Ukuran sejahtera bagaimana ya? Ya. Pak Hasbi ini guru ya, Pak Hasbi? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Di mana ukuran kesejahteraan guru ya? Iya, Pak. Di mana kira-kira bisa salah satu bentuk mengukur kesejahteraan umum, kesejahteraan guru? Kesejahteraan guru bisa diukur dari, bisa dilihat dari
Yang pertama gaji. Gajinya Mudah-mudahan SK-nya tidak diberi semua, toh? mudah-mudahan tidak, Pak. Aman Bapak, aman. Aman, aman, ya aman terkendali. Terus? Ya. Karena pemerintah sekarang sangat memperhatikan kesejahteraan guru dengan cara memberikan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan profesi, sertifikasi, dan juga yang lainnya. Ya. Sekarang hampir semua sekolah yang sudah boleh dikata tidak terlalu di pinggir, tidak terlalu ke pinggir, sedangkan ke pinggir pun ada fasilitas, misalnya fasilitas tempat tinggal. Daerah terpencil. Walaupun hanya dinding papan, kasihan kan? Ya. Walaupun hanya dinding papan, kasihan. Tapi sejahtera itu. Ya. Sejahtera. Apa yang menguntungkan kalau ada perumahan sekolah walaupun dinding papan? Salah satunya adalah kita tidak punya biaya transportasi lagi. Kan begitu kan? Sekolah sudah terjaga, tidak ada lagi orang coret-coret. Tidak ada kekosongan di wilayah sekolah itu. Banyak sisi untungnya. Cuma kasihan kalau ada juga guru, apalagi guru baru, yang masih CPNS, biasanya tuh dikasih rumah, kan? Masih ngontrak atau tinggal sama keluarga, apalagi guru terpencil. Prihatin. Saya pernah membimbing di Poso. Di Poso itu ada seorang guru, dia guru bahasa Inggris, mengajarnya di di Kantebut di Lore itu. Lore itu? Saya lupa nama kecamatannya. Bayangkan kalau dia tidak dapat tempat tinggal. Tinggalnya di rumah keluarga. Itu pun namanya saja perumahan di desa itu kan ditahan. Mungkin saja rumahnya itu rumah panggung. Yang di bawahnya sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Luar biasa pengabdiannya guru. Sesungguhnya kalau kita mencari pahala, cemburu kita dengan guru. Kalau kita mencari pahala dengan pengabdian kita, cemburu kita dengan guru. Kita enak-enak di kota, tapi kalian sebagai guru yang ada di desa terpencil lagi. Mungkin obat nyamuk pun tidak ada. Pakai kelambu saja. Besok mengajar. Belajarnya di mana? Dalam kelambu. Apalagi kalau tidak ada listrik. Air juga belum terlalu bersih. Ya ampun. Itu pengabdian. Baru disebut lagi guru tanpa tanda jasa. Guru itu katanya pahlawan tanpa tanda jasa, siapa? Sudah dia yang perlu berjasa. Apa jasanya? Jokowi kalau tidak bukan guru, tidak jadi presiden dia, Pak. Dia belajar dari guru, Pak. Asal yang guru silat. Bukan guru silat ya. Ini guru sekolah, bukan guru silat. Beda, Pak. Guru sekolah itu semua ilmunya dia tuangkan. Dia tuangkan kepada siswanya, muridnya. Tapi guru silat dia simpan-simpan, Pak. Karena dia tidak mau dikalahkan oleh murid. Itu bedanya guru silat dengan guru sekolah. Sedih, tapi kita sedihnya terharu kita. Terharu dengan guru yang terpencil. Karena saya pernah dicerita oleh guru itu, aduh. Semoga negara akan perhatikan fasilitas tersebut, ya. Insyaallah kita berdoa ya. Semoga kasihan mengabdi pada bangsa dan negara ini hanya dengan fasilitas yang di bawah sederhana.
lagi mengurus kenaikan pangkatnya, mengurus berkalanya dia sendiri. Apa tugasnya tetap sekolah? Apa tugasnya ke UPT? Kalau bukan urus pegawainya sebagai guru. Kok guru mengajar jadi dia sendiri yang bawa ke BKD, dia punya berkas untuk pengembang karirnya. Sungguh tragis ya, kayak apa ya? Hampir kita tidak bisa membayangkan kalau siksanya guru seperti itu. Siksa. Tapi ya mudah-mudahan Sejahtera tetap berpihak kepada guru. Amin. Termasuk kalau ada bidan desa. Jadi, kita mendalami ini. Saya kemarin temukan itu di Morowali Utara. Bidan desa itu, bayangkan harus turun dulu dari motor. Apalagi kalau hujan-hujan seperti ini, kasihan. Sampai 2 kilo itu becek ke sana sampai pada puskesmas. Karena sempat dia foto. Dia bikin itu profil di tulisan Anda itu nanti pada di rancangan itu ada profilnya organisasi. Dia foto itu jalan menuju ke puskesmasnya sulitnya, bekas bolanya bekas rodanya trek yang dalam sampai 50 cm itu dilewati karena pakai baju ganti dari rumahnya ke puskesmas. Karena kalau tidak kena becek, Pak. Itulah wajah Indonesia, ya. Itulah wajah Indonesia. Masih butuh penyempurnaan fasilitas dan sarana lainnya. Di pundak kalian yang bisa menentukan. Oke, Izin, kita lanjut. Pak. Ya, silakan. Saya cuma mau bertanya. Ya. Terkait yang tadi itu kan dibilang pemerintahan yang sediakan fasilitas dan lain-lain. Tapi ada beberapa orang yang memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Dia pikirnya kita kan sebagai pekerja, sama seperti orang yang ke ladang, dia itu harus bawa alatnya sendiri. Jadi kita juga sebagai pekerja, kita harus menyediakan fasilitas untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya mungkin yang kita bilang, oh rumahnya jauh ya, kau harus sediakan motormu sendiri, karena kau kan pekerja, jadi harus sediakan semua yang menunjang pekerjaanmu sendiri. Seperti itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Di Indonesia ini terkadang lain yang kita idamkan, lain yang terpilih. Ya, pimpinan lain yang dibutuhkan, lain yang terpilih. Makanya masyarakat ini harus jeli-jeli melihat siapa yang lebih memperhatikan masyarakat kecil. Karena banyak kan pimpinan yang begitu kita pilih, dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Memperhatikan orang kecil. Ya, itu awalnya. Itu awal. Yang jelas kita dari bawah, kalau ada sesuatu hal yang kita butuhkan, lewat proposal saja. Mudah-mudahan atasan kita itu bisa mengawal proposal itu sampai pada tujuan dan bisa disahuti oleh yang berwenang, yang punya kewenangan untuk menyahutinya. Contoh misalnya seperti tadi, puskesmas juga butuh perumahan bagi pegawai. Walaupun model-model kopel kata orang kan, hanya seperti kos begitu. Ya. Kalau dibanding profesor yang korupsi tapi tinggalnya di gedung mewah, semua fasilitas ada, tapi korupsi. Aneh ya. Begitulah wajah Indonesia. Nah, makanya terkadang ada juga orang berkata, salahnya kita suruh pilih orang yang tidak betul. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terutama semua pimpinan-pimpinan daerah.
Kalau dia betul-betul memperhatikan orang kecil, yakin saja akan tembus bantuan. Bantuan namanya tuh untuk rumah tinggalnya guru, rumah tinggalnya tenaga kesehatan. Padahal prinsipnya itu adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa dibangun sekolah terpencil? Kenapa dibangun puskesmas terpencil? Itu mendekatkan kepada pelayanan kepada masyarakat. Tapi apakah tidak diperbaiki fasilitas lainnya? Sarana lainnya, prasarana lainnya, misalnya jalan. Ya, itu yang agak lucu. Kalau dalam kota berkali-kali sampai berlapis-lapis aspal, tapi di desa-desa ada dari pengerasan saja tidak. Belum merata, Pak ya. Ya. Belum merata. Belum merata. Jadi pembangunan belum merata. Tapi kita jangan sampai kendur untuk melaksanakan kita punya tugas, berdoa, dan kita harus mendekatkan diri kepada semua pimpinan yang bisa memfasilitasi kita. Semoga itu sebenarnya kalau pantauan kasar kita, saya sendiri melihat ini masih ada otak-otaknya Orde Baru yang masih mau menduduki jabatan sekarang itu, yang tidak mau berubah, tidak mau mereformasi diri. Itu yang terkadang membuat sebagian wilayah itu masih keadaannya masih belum bisa digunakan oleh kawan-kawan atau PNS lainnya atau petugas lain. Karena otak-otak yang masih merugikan dia sendiri. Ya. Nah, kita harus jeli melihat. Izin Bapak, Doni Bapak. Oke. Ya, Doni. Izin Bapak. Mau nasionalisme? Ya, nasionalisme Bapak, nasionalisme. Ya, oke, silakan Bapak. Kalau kita bicara nasionalisme Bapak, itu hal yang sangat luas dan saling berkaitan dengan hal yang lain. Kompleks. Betul, Bapak. Kalau bicara nasionalisme, ibaratnya dari pagi sampai malam, kita bicara nasionalisme tidak ada ujungnya. Mantap, betul. Ya. Tapi di sini kita bicara secara khususnya saya pribadi, Bapak. Ya. Di mana CPNS, kami sebagai abdi negara, totalitas, Bapak. Di mana kita yang berada di sini 9 orang, Bapak, sampai di titik ini tidak semudah membalikan telapak tangan, ibaratnya kita banyak uang bisa jadi PNS, di mana PNS adalah tujuan hidup. Jadi nasionalisme bagi saya pribadi adalah totalitas dalam kerja, Bapak, di mana tujuannya untuk memajukan bangsa dan negara. Iya. Totalitas kita sebagai PNS. Dan tidak dipungkiri, Bapak, kalau yang ada di masyarakat, Bapak, seperti Ibu Fadila yang bicara masalah fasilitas ya tadi. Itulah Pak, nasionalisme di setiap orang itu beda. Iya. Karena kadang ini Pak, seperti kembali ke akuntabilitas pelayanan publik. Bagi orang-orang mungkin pelayanan publik yang bertele-tele, yang bikin buat bikin susah itu juga mengikis nasionalisme seseorang. Kayak kita Pak, contoh Bapak, yang sekarang ini ada di depan mata kita, di masa COVID kayak gini Pak, di mana masyarakat kesusahan Pak, finansial mereka susah, usaha susah, baru melihat orang di atasnya Pak. Contoh Pak, Menteri Sosial, korupsi, bantuan sosial itu juga mengikis nasionalitas masyarakat Pak, nasionalisme masyarakat. Betul sekali. Tapi di sini sekali lagi Pak, saya tegaskan Pak, kami di sini 9 orang berangkat dari kerja keras, Bapak. Totalitas belajar pagi tembus pagi, belajar pagi tembus pagi, di mana CPNS adalah tujuan kami, Bapak. Insya Allah, Bapak, kami amanah totalitas untuk memajukan bangsa dan negara. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Wejangan yang luar biasa. Makasih Pak Doni. Ya, semoga ini bisa terwujud dari mulut kita, bisa tersambung kepada mulut orang lain, dan bisa terwujud. Rasa nasionalisme kita
berkembang dengan orang lain juga. Ya, semoga apa yang kita menjadi amanah kita berjalan terus, berjalan bagus, dan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini bisa diwujudkan oleh orang-orang pengambil kebijakan. Seperti itu Pak Dunia, usaha Anda itu biasa. Amin. Belajar untuk mengetahui seluk-beluk daripada sisi-sisi Indonesia ini untuk bisa melaksanakan tugas, membantu masyarakat, mencerdaskan bangsa, ya, agar bangsa ini, agar negara ini betul-betul negara yang damai, negara yang tentram, negara yang bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini seperti ini bentuk semua masyarakat sejahtera. Kita lihat saja sekarang ini makin apa ya, kalau di kesehatan itu stunting, anak-anak yang stunting itu masih menjadi perhatian besar di kesehatan. Ya, karena gizi buruk. Kenapa gizi buruk? Karena dia tinggal, kebanyakan itu yang tinggal di desa. Anak-anak yang masih pengetahuannya rendah itu kebanyakan tinggal di desa. Karena apa? Karena perhatian itu masih kecil untuk ke desa. Perhatian seperti itu. Tapi saya pikir itu semua akan terjangkau. Nanti kita lihat. Apa kira-kira modal kita? Adalah modal kita. Kenapa? Sistem CAT ini merekrut tenaga-tenaga yang terampil, yang punya kompetensi diakui, knowledge yang bagus, skill-nya bagus, sikap perilakunya bagus. Tambah lagi dengan memahami nilai ini, maju Donggala Pak. Khususnya ya, biar Donggala saja. Amin. Kan maju. Ya. Sesuai kapasitas Bapak. Amin. Ya. Karena orang-orangnya ini, khususnya ini tenaga kesehatan, tenaga guru, orang-orang sudah terpilih. Berbeda dengan rekrutmen dulu. Berbeda. Jauh sekali Pak. Dulu seingat saya, ada yang dikatakan jadi istilah, pegawai teras. Padahal pegawai teras sebenarnya orang-orang tinggi ya, pegawai tinggi. Pejabat-pejabat tinggi. Padahal pegawai teras itu yang diistilahkan begitu, pokoknya kita terus di teras, yang tidak punya perencanaan dari rumah. Karena jabatannya dia tidak tahu, apalagi urusan tugasnya. Lucu sekali. Itulah dulu. Berbeda dengan sekarang. Semoga anak-anak ini adalah harapan bangsa yang bisa memajukan bangsa dan negara ini. Amin. Ya, seperti itu. Karena kemampuannya berbeda sekali. Berbeda sekali Pak. Bayangkan Pancasila saja dia tidak hafal. 5 sila dia tidak tahu. Bagaimana dia bisa berbuat yang mengamalkan norma yang ada. Sistem kita itu sangat bagus. Memungkinkan Indonesia bisa maju karena ada semua. Fungsi ASN adalah apa itu kira-kira? Pelaksana kebijakan, pelayanan publik, pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa. 3 fungsi ASN itu kalau dipegang ya, insya Allah. Jangan kira di lalu sana itu tiada yang butuh Anda, banyak yang butuh. Jangan kira di Pantai Barat sana itu ada sekolah yang kosong guru. Ada pasti. Apalagi yang paling di terpencil itu 3 kelas 1 guru. Guru honorer lagi. Ya. Kacau. Guru honorer lagi. Bahkan cuma dia yang kepala sekolah. Begitulah kondisinya ya. Kondisi yang sesungguhnya tidak terjadi, tapi masih terjadi, masih ada. Data itu sama kita. Ini hanya contoh saja dalam pendalaman nasionalisme kita ya. Ada seorang guru yang waktu itu saya dapatkan di Touna, waktu saya menguji. Sebegini juga. Dia itu 2 kali, 3 kali
naik perahu baru bisa sampai. Dari kota Ampana itu dia naik kapal kecil, naik motor kecil. Sampai di suatu pulau dia naik motor, naik kayak katinting begitu. Kemudian datang lagi di sungai, dia harus naik rakit istilahnya, baru tidak bisa motor ke sana, hanya jalan kaki, hanya untuk mengajar Pak, hanya untuk menuju satu sekolah sebagai pegawai, sebagai guru. Sepi Pak. Luar biasa pengabdian, luar biasa. Di bangkai laut tidak ada air bersih di satu pulau itu. Terus saya tanya, terus mandi apa? Ya kadang air laut Pak. Masya Allah. Guru. Sifat nasionalisme tinggi. Hah? Sifat nasionalisme. Demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Mas Don, maju Kak Don. Jangan kembali. Harapan bangsa kami oleh sama Pak Hasbi. Hasbi, jangan tinggal diam. Siap. Antar anak muridmu untuk mencapai kesuksesan. Antar dia. Jangan biarkan dia bodoh. Buat dia cerdas untuk melihat dunia ini, khususnya Indonesia. Terus lagi kepada Donggala. Siapa tahu saja salah satu murid kita bisa jadi bupati Donggala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Seperti itu Pak. Kayaknya kita sudah sampai waktu, tapi belum ada hostnya. Siapa tadi hostnya? Sampai jam berapa Mas? Siapa host 77? Pak Anca kayaknya Pak. 4 menit lagi Anca. Bapak. Oh 1 menit lagi ya. 4 menit Bapak. Oh iya, soalnya kalau saya punya jam sudah lewat 5 menit bahkan. Dari setengah 12. Oke. Masih ada yang kemukakan itu sesuai dengan MOC-nya tentang nasionalisme? Ayo. Mari kita dalami Saya bersama. Pak. Siapa itu? Agnes. Oh Agnes. Ya. Kenapa Agnes selalu terlambat ya? Nes, tidak sengaja tuh Nes. Tidak Pak, Jangan ke hati mendahulukan yang lebih. Iya orang Kelly bilang jangan kau mikir kodi ya. Jangan kau mikir kodi itu tidak. Redo Pak. Ledo kodi. Oke silakan Nes. Lanjutkan perjuangan. Ayo. Ya. Jadi nasionalisme adalah paham nilai kebangsaan yang ada dalam diri seseorang, individu dan masyarakat untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikian Pak. Ya, bayangkan kalau nilai Pancasila diamalkan itu, ya, menghadirkan Tuhan setiap kegiatan kita. Menganggap manusia itu sama saja yang kita layani. Dia bukan anak petani, dia bukan anak kepala desa, dia pokoknya di hadapan saya, murid saya harus kasih tindak. Persatuan, mari kita mempersatukan mereka, jangan sampai ada yang gontok-gontokan. Ya, jangan lagi ada perkelahian antar desa. Ya, kita bisa saja berperan di situ. Beri wejangan, beri pengarahan, beri pencerahan kepada teman-teman kita atau anak-anak dari situ, generasi-generasi di situ. Dari kita. Di desa itu guru sangat dihormati, sangat dihargai. Makanya guru di desa itu selalu diundang kalau pergi di hajatan, tak? Diundang. Karena penghargaan. Tapi jangan tinggalkan murid. Kasihan murid. Gitu. Ya. Apa? Kerakyatan. Kalau sesuatu hal ada demokrasi namanya. Rembuk dulu. Ada keputusan bersama. Maka ketika keputusan itu dijalankan, tidak ada yang keberatan. Karena keputusan bersama. Itu fungsinya demokrasi.
ada suatu masalah, mari kita rumput bersama. Ada keputusan bersama, kita jalankan. Tidak ada orang yang keberatan. Buat jalan di sini karena rumput bersama, tidak ada orang keberatan, walaupun tanahnya diambil. Itulah demokrasi. Keadilan sosial, mari kita adil. Tentu adilnya bukan sama rasa sama rata. Tidak mungkin kebutuhannya Agnes itu sama dengan kebutuhan muridnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama. Izin Bapak 1 menit Bapak. Oke, ditutup pun boleh. Silakan kalau sudah mau bergabung. Yes, terima kasih. Thank you, friend. Begitu kira-kira ya. Jadi nilai nasionalisme itu kalau kita dalam betul, kalau kita internalisasi betul dalam diri kita, itu ekspresinya kita itu serentak akan muncul dengan sendirinya ketika kita mau mengajar, ketika kita mau lakukan tugas-tugas dinas kita. Membuat RPP pun tidak berbohong kita. Tidak berbohong. KBM pun kita semakin serius. Karena ingin untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sampai sebegitu jauhnya. Ya. Banyak hal-hal yang kalau secara nasionalisme itu, nah kita sudah bergabung. Terima kasih teman-teman yang 9 orang. Semoga 9 orang sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi di... Pak. Terima kasih sama-sama. Ada Pak Mukmin. Oh, ada Bunda Vivi dan Ada Pak Mukmin tadi Pak intip-intip sama saya. Pak Mukmin ini tambah ganteng dia, tambah tua, tambah ganteng. Pak bohong itu Pak, Pak bohong. Dia berguru Pak Mukmin. Sudah ada siapa yang putih di sana, siapa Pak Mukmin? Pak Mukmin, ada yang putih berguru Pak Mukmin. Tidak ada suaranya Pak Mukmin. Di mana suaranya? Suara dulu Pak Mukmin. Mas suara dulu, supaya kita orang tambah muda juga seperti kami. Tidak ada dia. Tidak ada suaranya, cuma ketawa tidak ada suaranya. Tidak mendengar. Saya cuma senyum lihat Pak Mukmin ini. Oke, saya live karena saya mau masuk di yang lain lagi sebentar jam 1. Iya. Oke. Sampai jumpa Anca. Sampai jumpa semua ya. Ya, siap Bu. Ya, Bu Vivi, Pak Muiz, terima kasih. Terima kasih semua. Ada dan Anca, Siap Pak Muiz. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Pak Muiz. Siap. Baik Bapak Ibu peserta. Dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu Reski ada penyampaian? Tidak ada Pak Anca, silakan. Siap. Pak Mumin, mungkin ada hal yang perlu ditambahkan? Untuk sementara tidak ada Pak. Untuk sementara tidak ada. Pak. Siap Pak Mumin. Baik, kalau begitu kegiatan kita pada hari ini saya rasa cukup. Saya mewakili evaluator yang bertugas, mohon undur diri. Ada Ibu Rizky, Pak Rahmat, dan Pak Rizky yang saat ini sedang mendampingi teman-teman yang lagi ujian rancangan aktualisasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meetingnya saya akhiri.